Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dalam channel saya, sebuah channel yang terkait dan sangat-sangat ingin melestarikan budaya, khususnya budaya Jawa. Oke, teman-teman, pada kali ini saya akan membuat sebuah tutorial tentang bagaimana kita bisa mengetik dengan menggunakan aksara Jawa dengan font Unicode yang sudah pernah kita instalkan. Nah, mungkin teman-teman bagi teman-teman yang sudah menginstal font Unicode di laptop teman-teman atau di HP teman-teman, itu mungkin agak kebingungan di mana saya harus mengeluarkan ini dan ini dan ini dan itu. Oke, langsung saja teman-teman. Pada kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial di mana sih, bagaimana sih kita bisa mengetik. Nah, di mana kita bisa mengetikkan itu. Oke, kita langsung saja teman-teman. Ya, kalau kita melihat di keyboard kita, saya berbesar dikit teman-teman. Nah, biar jelas. Oke, apabila kita melihat di keyboard kita, kita bisa mengetik huruf-huruf aksara Jawa ini sesuai dengan apa yang ada di keyboard. Dalam artian, hurufnya itu tidak jauh beda ketika kita menulis dengan hurufnya. Tetapi, ada juga beberapa huruf yang harus kita perlakukan khusus. Oke, langsung aja teman-teman. Gini teman-teman, kalau teman-teman ingin mengetik huruf H di keyboard teman-teman kalian bisa mengetik huruf H yang ada di keyboard. Nah, ini hurufnya, ini bunyinya suaranya, dan ini keyboardnya. Nah, yang bagian ini bawah ini keyboardnya, ini hurufnya, ini bunyi suaranya dalam aksara Latinnya, ini keyboard yang harus kita sentuh atau kita tekan. Kalau huruf H seperti ini, kita pencet huruf H, kemudian huruf No, kita pencet huruf N, kemudian huruf C, kita pencet huruf C, kemudian huruf R, kita pencet huruf R, kalau huruf K, kita pencet huruf K, ini kita pencet huruf K. Kalau huruf D, yang kita pencet adalah huruf DA atau D yang ini. Kalau huruf T, kita pencet huruf T, kalau So, Doto So, nah kita pencet huruf S. Kalau W, kita pencet huruf W, kalau Lo, kita pencet huruf L. Nah, ya coba bedanya teman-teman. Oke, kita lanjut. Kalau kita mencari huruf Po, nah ini kita pencet yang huruf yang ini. Nah, kalau kita mencari huruf D, titik H, A, huruf D, A, nah kita pencet huruf tanda kutip ya, apostrof ini. Nah, kita ketik ini di keyboard itu ada. Saya perlihatkan teman-teman. Nah, yang ini teman-teman. Ya, kita punya huruf D, A, tulisannya begitu. Oke. Terus ini kalau huruf J normal ya teman-teman, kita ketik huruf J, huruf Yo kita ketik huruf Y. Kalau huruf Nyo, nah kita mengetik huruf Z, ini huruf Nyo. Oke. Kalau huruf Mo biasa kita ketik M, kalau Go kita ketik Go, kalau yang Bo kita mengetik huruf B. Bagaimana kita bisa memunculkan huruf To? Nah, kita mengetik huruf titik 2 atau titik koma. Kalau dalam pengetikannya di sini adalah kita mengetik huruf yang ini, teman-teman ya, tombol yang ini. Oke. Lanjut teman-teman, kalau mengetik huruf Ngo, kita huruf X. Jadi ada sebuah spesial ya teman-teman. Kalau Yo itu di Z, kalau Ngo itu di X. Ya. Ini papan pengetikannya teman-teman. Kemudian, nah ini yang disebut dengan aksara Mahaprana atau lebih dikenal dengan aksara Murda. Nah, bagaimana kita memunculkan huruf N, Murda? Itu dengan memencet huruf Shift, kemudian huruf N secara bersamaan. Ko juga sama, memencet huruf Shift, kemudian memencet tanda Shift ini, kemudian tombol Shift dan huruf Ko atau huruf K secara bersamaan. Huruf To Murda juga sama, Shift dan To. Go Murda juga sama, Shift dan Go. Huruf Bo Murda, Shift dan huruf B. Kalau yang huruf Po itu adalah huruf Shift, kita pencet tombol Shift dan huruf P. Kemudian kalau So, ini So Murda, kita pencet tombol Shift dan huruf S. Oke. Jadi kita perlihatkan teman-teman, ketika teman-teman memunculkan itu tinggal pencet. Kalau misalkan huruf To Murda, pencet huruf pakai ini, Shift ini,
berbarengan dengan huruf to ini, maka akan muncul aksara murdonya. Oke, bagaimana kita bisa memunculkan co murdo? Nah, ini co ini yang tadi kita bahas teman-teman dikit. Nah, kita bahas sedikit teman-teman. Nah, co ini yang jarang kita ketahui. Huruf jo ini juga jarang kita ketahui. Nah, huruf j-nya ini juga jarang kita ketahui. Dan huruf to murdo atau t, t, h, a ini juga jarang kita ketahui. Mirip hurufnya seperti huruf ngo ya, tetapi memang ada perbedaan di bagian ujung dari lekukan pertama ini. Ini jarang kita ketahui, tetapi ini ada. Nah, ini ro co murdo, jo murdo, j-nya. Nah, ini to murdo. Nah, bagaimana cara mengetikkan huruf co ini? Adalah huruf tekan shift kemudian tekan huruf c. Kalau yang huruf jo murdo atau JHA ini kita pencet huruf shift kemudian huruf J. Nah, kalau huruf J-nya ini atau nyo murdo ini, nyo murdo, pada sini J murdo ini nyo murdo, kita tekan ALT, GR dan J. Di mana ini ALT, GR? Nah, di sini teman-teman. Nah, ini ALT, GR nih teman-teman. Tekan ini kemudian tekan huruf J ini, yang muncul adalah huruf J-nya. Tapi ketika teman-teman tekan shift kemudian tekan huruf jo ini, yang muncul adalah huruf jo murdo. Oke teman-teman, lanjut. Ini adalah huruf do murdo ya, huruf do murdo teman-teman. Huruf seperti ini hurufnya. Teman-teman tinggal pencet huruf shift, tempat tombol shift kemudian pencet tanda ini. Nah, seperti yang tadi itu, pencet shift kemudian pencet yang ini teman-teman. Oke, kalau huruf so puspo, teman-teman pencet ALT, GR kemudian huruf so. Nah, ya teman-teman mencet yang ini ALT, GR dan pencet huruf S. Nah, kan tadi muncul adalah so maha prana atau so kembang. Oke. Terus teman-teman, nah ini kalau teman-teman mau mengetik huruf A, I, U, E, O, ini ada juga huruf E, ada huruf R dan L. Nah, ini hurufnya dijadikan huruf besar atau ditulis huruf besar. Jadi apabila teman-teman ingin huruf A, I, U, E, O, silahkan tinggal pencet huruf ini. A kalau A, I kalau I, U kalau U, E kalau E, O kalau O. Akan muncul huruf ini dengan terlebih dahulu mencet huruf shift-nya. Oke. Ini juga sama teman-teman. Ini tanpa shift ya teman-teman ya. Langsung pencet aja hurufnya. Ini akan keluar huruf seperti ini. Oke. Terus ini aksara swara dirga. Nah, kalau I panjang dan U panjang atau leu. Nah, maka teman-teman terlebih dahulu mengetik huruf ALTGR, kemudian huruf I, ALTGR kemudian huruf E dan ALTGR huruf P. V. Ya. Nah, jadi teman-teman bisa ALTGR huruf I, ALTGR huruf O, U dan ALTGR huruf V. Maka akan muncul adalah ini, teman-teman. Oke. Kalau sandangan ya, itu tinggal teman-teman mencet shift kemudian huruf I, shift U, shift E, shift O, shift I untuk memang huruf pepet atau huruf E. Nah, kalau memunculkan huruf aksara swara tanpa shift ya, tinggal A, I, U, E, O, I. Nah, ini untuk I, E, kemudian ini untuk R, Po, ceret dan Ngo, lelet. Oke. Ini teman-teman ya. Kemudian ini yang di sandangan yang mungkin jarang teman ketahui, ini namanya raswati atau huruf A panjang. Teman-teman tinggal pencet huruf tombol shift kemudian huruf A. Ini namanya dirgo melik atau UI panjang. Teman-teman pencet ALTGR, pencet shift dan pencet huruf I bersamaan. Jadi teman-teman pencet huruf tombol yang ini atau yang ini sama ya, kemudian huruf I itu akan muncul dirgo melik atau I panjang. Kalau yang U panjang atau dirgo mendut, teman-teman mengetik atau memencet ALTGR, shift dan U
Jadi teman-teman mencet ALTGR, shift dan huruf U, maka akan muncul dirgo mendut. Kalau dirgo mure juga sama teman-teman, ALTGR, shift dan huruf E, maka yang muncul adalah huruf dirgo mure atau dibaca dengan I atau U panjang. Oke, kalau cokro teman-teman tinggal pencet shift dan huruf ro. Kalau cokro keret, shift dan huruf V ini ABCDF, huruf F. Kemudian kalau pengkal tinggal pencet huruf Y dibarengkan dengan shift. Oke, kalau sandangan Panjegek Wondo, kalau layar shift Z, cecak itu shift X. Kalau wignyan atau H mati adalah shift H. Kalau ini namanya panyonggo, ya, ini dengan ketik huruf ALTGR dan X. Kalau pangkon itu pencet tombol tanda tanya. Nah, ini kalau panyonggo itu, kalau panyonggo ALTGR dan X. ALTGR dan X. Kalau punya teman-teman mencari pangkon, ada tinggal diklik yang ini, tombol yang ini, tanda tanya atau tanda miring, ya. Ini tanda ada plusnya ini. Oke, lanjut teman-teman. Ini namanya cicak telu. Nah, teman-teman tinggal pencet huruf shift atau pencet tombol shift dan M, ya, sandangan aksara rekan. Kalau terkait dengan terkait dengan ongko atau huruf, ongko atau angka, itu tinggal mengetik angkanya saja. 0 ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tinggal diketik saja teman-teman. Ini muncul angkanya. Oke, ini tombolnya, angkanya di keyboardnya, angkanya. Teman-teman tinggal mencet ini saja, maka akan muncul angkanya. Oke. Nah, ini ada sandangan Panjegek Wondo, ada atek-atek. Teman-teman pencet tanda yang seperti ini. Nah, penampakannya di mana teman-teman? Penampakannya di sini teman-teman. Nih, ini kalau mau ngetik atek-atek. Oke. Kalau foto atek satu tok, teman-teman tinggal pencet shift, kemudian pencet tombol yang tadi ketika kita mengetik atek-atek. Nah, jadi kita teman-teman pencet shift, kemudian pencet yang ini. Oke. Terus kalau foto lingso sama, ini kita pencet tombol koma. Kalau foto lungsi kita pencet tombol titik. Nah, kalau foto pangkat itu pencet shift kemudian tanda titik di keyboard kita. Nah, ini kalau mau ngetik tanda koma foto lingso, ini foto lungsi. Nah, ini kalau ini kalau mau atak-atak di sini. Ini pangkon, ini foto lingso, ini foto lungsi, dan di sini kalau pencet shift kemudian pencet ini, yang muncul adalah foto pangkat. Itu untuk menulis angka, ya. Nah, kalau foto andap, foto madya, foto luhur. Nah, kita mengetiknya adalah kalau foto andap kita pencet shift kemudian angka 6, tombol angka 6. Kalau foto madya shift kemudian tombol huruf 7. Kemudian kalau foto luhur shift dan tombol 8. Kalau renggan kita pencet shift dan tombol yang ini tanda kurung. Kalau yang kanan dan kiri sama, ya. Jadi kalau teman-teman mau foto andap, foto madya, foto luhur, ya, digabungkan dalam sebuah tembang. Nah, maka teman-teman bisa mencet shift kemudian pencet 6, 7, 8 tergantung apa yang mau dipilih. Tapi kalau mau pilih renggan, pencet shift kemudian pencet yang ini teman-teman. Oke, ini ya. Oke. Oke teman-teman, lanjut. Nah, ini adalah piseleh kiwo atau tanda kurung. Nah, maka teman-teman cukup pencet ALTGR dan tanda kurung, ALTGR dan tanda kurung, tergantung yang ingin teman di depan atau foto piseleh yang belakang, ya. Nah, jadi teman-teman bisa pencet ALTGR dan pencet ini, ALTGR pencet ini, maka yang muncul adalah foto piseleh. Tapi kalau tanpa ALTGR yang muncul adalah rerenggan. Oke, ini foto windu, ya, seperti ini teman-teman. Ya, ini pencet shift kemudian angka 3, ini tirto tumetes, pencet shift angka 4, dan isen-isen ini adalah digunakan untuk mengetik atau menambah ketika
ada sisa kolom. Jadi ketika kita mengetik atau kita menulis aksara Jawa, kok ada sisa tidak sampai di akhir, dalam artian tidak nanti kalau tidak diisi tidak rata, ada yang lekuk ke dalam, maka boleh menggunakan isen-isen ini. Oke, kalau yang bawah ini adalah sebuah tutorial tentang bagaimana kita membuat pasangannya. Bagaimana pasangannya, teman-teman? Kok di sini tidak ada tombol pasangan? Oke, tombol pasangan itu bisa kita munculkan apabila kita mengetik hurufnya, ya, mengetik huruf ko, kemudian mau dipasangkan apa nih? Pasangan huruf S, misalkan. Nah, maka kita tinggal huruf ko ini dipangkon, kemudian pencet huruf selanjutnya, maka muncul adalah huruf ko dengan pasangan so. Jadi teman-teman, apabila teman-teman mengatakan huruf M dipasangkan dengan ko, nah maka huruf M ini kemudian pencet ini, setelah kemudian pencet tanda pangkon ini, kemudian pencet huruf ko, maka otomatis huruf ko ini akan muncul sebagai pasangan. Itu teman-teman. Ini sama ini, oke, sama ini, ya. Oke, ini hanya sebuah tambahan materi terkait dengan fontnya. Oke, ini begitu teman-teman. Sudah paham teman-teman? Sekali lagi saya sampaikan, untuk membuat pasangan atau mengeluarkan pasangan itu kita tinggal pencet pangkon dan ketik huruf selanjutnya, maka pasangannya akan muncul dengan sendirinya. Oke, teman-teman, semoga ini bermanfaat, mudah-mudahan, dan tetap selalu untuk subscribe agar video ini bisa terus dinikmati oleh semua orang. Oke, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.